Ternyata ini ada di dalam Quran. Jadi kalau antum ini yang dapat IP 4 ini, walaupun di wajahnya kelihatannya meragukan, maka kemudian kalau pingin beres itu, hidup antum itu bukan IP antum yang tinggi. Alah, berapa banyak teman kita dulunya ketika SMA itu ranking 1, SMP ranking 1, hidupnya banyak masalah hari ini. Dan kita doakan semoga Allah memberikan kebaikan untuk mereka. Tapi kadang-kadang kita ngelihat ada teman-teman kita ranking 30, padahal muridnya 29. Itu kemudian malah hari ini tuh lancar, baik gitu. Itu biasanya dia baik sama orang tuanya. Itulah kunci dalam kehidupan kita. Makanya kita ngomong sama anak-anak kita itu yang sekarang kecil itu, ngomong sama anak kita itu. Saya itu aja ngomong sama anak saya kecil itu. Saya sering ngomong itu sambil dia nyusu sama ibunya itu, saya ngomong, baik-baik ya nak sama yang memberikan kamu air susu. Bukan karena ibumu itu haus ujian, dan bukan karena ibumu itu serakah balasan. Enggak, ibumu tidak serakah balasan. Tapi air susu itu kalau kamu balas, mulia kamu dunia, mulia kamu di akhirat. Tapi kalau air susumu tidak kamu balas, hina di dunia kamu, hina kamu di akhirat itu. Walaupun anak saya baru 1 tahun, saya dengerin Pak, anak yakin itu akan terekam di bawah alam sadarnya. Orang tua itu Pak, mereka tidak haus balasan Pak. Saya yakin demi Allah. Kan kita jadi orang tua Pak, sekarang sudah mulai merasakan kita tidak haus balasan. Tapi kenapa kita harus sampaikan anak kita supaya baik sama kita? Karena kebaikan mereka kepada kita itu untuk kebaikan mereka sendiri dalam kualitas hidup mereka. Inilah masalah-masalah yang kemudian kita tidak pernah temukan di orang-orang kafir Pak. Orang kafir itu sekarang tatanan kehidupan mereka rusak Pak. Di Amerika itu, manggil bapaknya itu bukan Daddy, George, namanya George, yang dipanggil George. Lu sampai manggil nama ndak punya. Lu sampai kemudian lesbian di Amerika itu saking ndak butuh keluarga, mereka itu kalau pengen punya anak datang ke bank sperma, kemudian ngambil sperma yang cocok gitu. Makanya saya kemarin kaget itu ada sebuah foto seorang ayah, anaknya sampai 19 itu ternyata dilahirkan sama lesbian, dan ayahnya itu cuma ayah sperma, ayah biologis doang. Sampai rusaknya keluarga di Amerika itu kayak gitu Pak. Mau sampai kemudian kambing aja ndak gitu loh. Kambing itu ada nggak yang kemudian ngambil bank sperma? Ndak ada kambing. Maka kemudian itulah yang kemudian kita harus pahami. Maka kemudian kembalinya itu dalam kehidupan kita itu adalah kemuliaan hidup kita itu tergantung bagaimana perbaikan kualitas hidup kita bersama orang tua. Makanya maaf nih, yang kemudian sering ngaji, yang kemudian sering ini, orang yang kemudian sampai sering ngaji itu, kemudian setelah dia ngaji, kemudian dia membodoh-bodohkan ibunya dan bapaknya. Masya Allah, dosanya apa antum itu menyalahkan orang tua itu? Ngajinya antum aja belum tentu diterima oleh Allah, kalau antum sudah mendahului dengan dosa besar ketika antum membodohkan orang tua antum itu. Saya ngomong ini berkali-kali, kenapa? Karena sering sekali saya mendapatkan curhatan seorang ibu-ibu tua sepuh yang nangis dan berkata, saya tuh seneng Ustadz anak saya ngaji, tapi kenapa ya setelah ngaji itu di kamar keluar-keluar nyalain saya, nyalain suami saya, bapaknya dia juga. Padahal kalau kita tidak ngerti itu bahwa dia beritahu itu yang baik-baik. Kadang-kadang saya harus mencerna dulu perkataan dia. Masa saya harus nerima langsung? Kan tidak mungkin. Karena saya juga punya referensi, saya juga punya kemudian pengetahuan gitu. Nangis itu ibunya. Itu kayak gitu tuh bukan hanya satu Pak. Demi Allah itu nggak hanya satu itu. Bingung saya sama seorang yang kemudian ketika ngaji kemudian orang tuanya itu dituding-tuding. Awam orang tua saya. Bodoh Ustadz. Iya, kayak antum tuh pinternya seberapa sih? Loh kok bisa gitu loh? Kalau saya baru dapetin curhatan sekali, mungkin anak masih maklumi lah. Pak Ana ini dakwah dari semenjak tahun 2006 itu. Sudah banyak banget orang yang kemudian curhat tentang anaknya ngaji, tapi kemudian tidak melapangkan hati orang tuanya.
Makanya kalau ada orang yang pengen ngaji serius sama anak perintahkan pertama kali ngomong sama orang tua dulu. Kenapa? Anak sia-sia ngajarin orang yang tidak rapi hubungannya dengan orang tua. Susah ngajarin orang yang kemudian sudah nggak rapi hubungannya dengan orang tua. Kenapa? Sama orang tuanya aja dia tidak ingat kebaikannya, apalagi sama kita. Nanti paling cepat lupa dia. Dan itu masalah yang sudah digamblangkan di dalam Quran itu. Nggak susah hidup itu. Maka ini jawaban dari banyak pertanyaan. Kenapa ada orang sukses walaupun tidak solih dia. Tapi kenapa kok sukses ya? Kadang-kadang walaupun tidak solih gitu. Mungkin dia perlakukan ibunya baik. Kalau orang tidak solih mungkin balasannya cuma di dunia, di akhiratnya sudah selesai. Kalau kita yang beriman, solih, kemudian kita menata kehidupan kita. Menata kehidupan itu simple. Dimulai dengan kita berbuat baik kepada orang tua. Terutama anak laki-laki nih Pak. Anak laki-laki itu miliknya orang tua Pak, selama-lamanya. Kalau anak perempuan enggak. Anak perempuan itu ketika kemudian dia belum menikah dimiliki sama orang tuanya. Tapi kalau dia sudah dihalalkan oleh seorang laki-laki, dia dimiliki utuh oleh suaminya. Jadi kalau ada perempuan, sudah ada laki-laki yang mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bimarin matkurin halan. Insyaallah ya masih hafal saya. Maka kalau dia sudah mengucapkan itu, maka bergeser kepemilikan sempurna milik suaminya. Makanya maaf kalau suaminya mengatakan enggak, bapaknya mengatakan ya, yang kita harus ikuti suami. Nah, moga-moga itu tidak perlu terjadi. Tapi kalau sampai ada crash kayak gitu, suami yang didahulukan. Itu kalau perempuan Pak. Kalau laki-laki itu milik orang tuanya selama-lamanya. Mau anak bapak 13, mau anak bapak 1 lusin, mau istri bapak 1, mau istri bapak 4 sekalipun, bapak itu tetap milik orang tuanya, termasuk saya. Jadi kalau orang tua saya sudah ngomong duduk, istri saya ngomong berdiri bi, duduk saya. Tidak boleh ngikutin istri itu, walaupun kita kucing di rumah ya. Tidak boleh kita ngikutin, tidak boleh kita ngikutin kemudian istri itu. Kenapa? Karena bapak kita sudah mengatakan duduk. Makanya itulah yang menjadikan kita harus paham. Kalau kita dimiliki sama orang tua kita, biarkan mereka mengkritik kita. Kenapa? Karena yang namanya anak itu di mata orang tua itu tetap kadang-kadang kurang Pak. Tidak apa-apa, itulah ujian kita untuk kemudian bersabar. Tapi Allah akan menjadikan anak kita pun sabar menghadapi kita. Dan itu yang kita harus paham. Rapikan hubungan kita dengan orang tua. Kunci jawaban dari satu pertanyaan, kenapa hidup kita kok belangsakan? Ada orang di Jakarta Pak, satu keluarga 4 orang itu, suatu keluarga pintar semua, semuanya sekolah S2-nya di luar negeri. Di antara 4 bersaudara ini yang paling pintar itu yang pertama Pak. Bahkan menurut adik-adiknya, karena adik-adiknya sekarang jabatannya sudah tinggi-tinggi di pemerintahan itu, sampai mereka itu berkata, sebenarnya abang kita ini harusnya jadi menteri Ustaz. Tapi tidak jadi menteri, hidupnya pun masih muter-muter gitu aja Pak. Masalah-masalahnya itu kadang-kadang recehan. Dan ketika akhirnya pada satu waktu adik-adiknya itu berkata, karena abang itu tidak baik sama ibu Ustaz. Dia nggak baik sama ibu. Sampai akhirnya ibunya meninggal dunia. Pada satu waktu bapak itu ngobrol dengan saya panjang lebar. Kenapa ya hidup saya gini aja ya Ustadz, ngurusin cucu ya gini, begini aja. Saya tidak jawab Pak. Bapak itu ngomong, apa karena saya dulu tidak baik ya sama ibunya Ustadz. Nah itu Pak, sudah ketemu jawabannya. Disitulah kita paham, memperbaiki kualitas kehidupan kita itu dimulai dengan memperbaiki kualitas orang tua kita. Ditelepon lagi, saya tidak pernah nelpon orang tua Ustaz, paling sebulan sekali ya, monggo aja, terusin kayak gitu. Tapi ya jangan kaget, nanti kalau antum ditelepon sama antum sebulan sekali. Saya pengennya nanti kalau tua itu ditelepon anak saya tiap hari, telepon. Secapek-capeknya kita keluar dari rumah itu, sempatkanlah pulang ke rumah, bawa sesuatu untuk orang tua kita. Nah, kalau kita pulangnya malam, mulang malam itu ada hak orang tua kita dulu.
sebelum ketemu sama keluarga kita, terutama yang laki-laki, Mbak, ada hak orang tua kita dulu sebelum haknya istri kita. Ketemu dulu sama orang tua kita, bapak kita ketemu dulu, ibu kita ketemu dulu, setelah sama orang tua kita, baru sama istri kita. Kalau memang rumahnya berdekatan, kalau rumahnya berjauhan, ya kapan lah, 1 pekan sekali lah kita harus hadirkan untuk bertemu dengan mereka, karena itulah kebaikan kita dunia dan akhirat. Itu yang pertama, paham?